iCast, Tri Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi di podcast Simtri bersama saya Halo Ivan semuanya. Dan partner yang paling keren, Amori. Halo semuanya, apa kabar masa industri? kali ini Jadi- langsung aja kita kedatangan tamu lagi yang sangat menginspirasi. Wow. Emang untuk temanya hari ini ada apaan, Van? Tentang lomba-lomba gitu deh. Oh, lomba-lomba ya. Berarti ini tamu yang kita ajak ini adalah Pemenang-pemenang lomba. kakak-kakak. Wow, pemenang-pemenang lomba. Pokoknya kakak-kakak industri yang membanggakan nama Himtri ya. Wah, keren banget sih. Betul. Asik. Kalau Coba begitu langsung aja dipanggil. kita sambut. Oke ya. Silakan Kak Anjas, Kak Michael, perkenalan diri dulu. Iya. Boleh dari Kak Anjas dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan gue Anjas. Sip. Gue kebetulan alhamdulillah sudah secara tidak langsung lulus dari teknik industri alhamdulillah. tahun ini. Asik. Selamat ya Kak. Selamat Kak Anjas. Selamat. Thank you. Oke. Tahun ini baru lulus ya kalau nggak salah itu gue. Tahun ini. Terus sekarang gue masih kerja di lab. Oh, Ya, gue Mas. junior. Asik. Masih ini gue sebenarnya kontrak 2 tahun, cuma 2 tahun itu gue dari 2018 sebenarnya Agustus kemarin harusnya udah kelar, cuma gue memperpanjang setahun lagi untuk sekalian lah gue buat nyiapin target berikutnya S2 di luar lagi. Wih, Daripada gue nyari Gila. keren. daripada gue nyari kerja lagi, gue mesti adapt lagi. Oh, Iya, betul. Keren Jadi ya. ya mending Keren. gue lanjutin yang ada dulu gitu. Emang seorang juara tuh emang beda, Vin. Beda, Van. Emang beda ya. salah kan Oke. dulu. Oke, Boleh. lanjut aja langsung ke Kak Michael. Silakan Kak Michael untuk memperkenalkan diri. Halo, thank you banget untuk Himtri yang udah mau invite gue dan Anjas di podcast kali ini. Perkenalin, nama gue Michael Kam. Gue teknik industri 2017 atau 1 tahun di bawah si Kak Anjas ini. Dan kalau perkenalannya Kak Anjas kan lumayan bagus ya. Kayaknya kalau gue Sama-sama kayaknya bagus. kalau ngomong gue gak apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya kalau untuk gue cuma teknik industri 2017 dan sekarang lagi magang di PT Smart TBK, masih semester 7 untuk sekarang. Thank you. Wih, keren. Wih, keren. Pokoknya intinya 2 orang ini adalah orang yang wow banget nggak sih, Van? Parah ya. Oh, boleh. Sebelumnya mau menanya dulu, Kak Anjas, sidang online gini gimana? Yuk. Enak apa enggak sebetulnya? Asik. Enak apa enggak? Apa? Sidang online kayak begini sebetulnya enak apa enggak? Oh, kalau gue tipenya orang bukan apa namanya ya? Gue tuh paling gak demen kalau ngejelasin tuh nggak gerak tangan gue gitu loh. Oh, nunjuk. Asik. Jadi sebenarnya untungnya sih, jadi lebih dipermudah, lebih pertanyaan jadi bukan Kayak nggak ada pressure cuma- yang keras dari dosennya ya. pressure-nya jadi lebih dikit. Oke. Iya. Tuh. Oke. Karena sidang Hisku juga online kebetulan. Hehe. Iya, kemungkinan sih ya masih. Ya. Ya, kalau nanti harusnya sih udah nggak online ya tahun depan sikam itu. Iya, semoga dunia ini kembali pulih ya. Semoga dunia kembali ke semula. Kalau gue sampai online, wah nggak ngerti dah gue. Nggak Dunia dapet ini ada pengalaman masalah. kuliah. Ya kita doakan semoga dunia ini cepat pulih ya. Amin. Amin, ya ampun, koronskuy. Udah. Kita bahas Jadi apa lu- Mor, sekarang Mor? Aduh, nabrak. Katanya lu ini apa namanya bilang banyak pertanyaan buat mereka ini. Ini banyak pertanyaan titipan dari warga-warga. Ada warga-warga ya. Kira-kira lu Penasaran mau nanya sama- apa nih Van pertama? Dari Kak Anjas sama Kak Michael tuh pernah ikut lomba apa aja sih?
Sama lomba Oke. apa yang Siapa? tingkatannya paling tinggi atau mungkin pernah sampai tingkat internasional gitu? Boleh dari Oh, Kak, internasional. Dari Kak Kak Anjas Michael dulu kali deh, ya. boleh deh. Oh, Kak Anjas boleh Kak deh. Michael. Oke, silakan Oke. Kak Michael. Siapa Nah, gua dulu nih. Satu Oke. nih? Thank you Michael deh, banget. Kak Michael. Tapi kebetulan rumah gue udah nyala kok lampunya, jadi udah lebih lancar sekarang suaranya. Iya, Nanti gue udah masuk nih, Jan. Aman. Udah jelas kok, udah aman. aman. Ya udah, paling ya gue cerita dulu deh yang punya gue. Mungkin Iya, nanti nggak kalau punya apa sih, Anjas kayaknya lebih bagus sih. Kalau dari Lebih banyak doang, kan bukan lebih bagus. Loh. Oh. Ini semua saling merendah, gue jadi rada bingung Van Iya. sebenarnya. Jadi makin malu gue, Mur. Gue biasanya lomba 17-an komplek pernah ada yang ikut. Iya. Gue malu dengerin ini. Gue rada insecurity gue nih. Oke, silakan Kak Michael. Tapi lomba futsal angkatan lu kan juara, bro. Oh iya. Yes. 18 Itu kan emang Alif nggak si tua itu. nggak pernah ada sejarahnya tuh, belum ada sejarahnya tuh. Emang Alif si tua itu emang denger ya, Lip? Oke, Ya boleh silakan Kak Michael. Jadi tadi pertanyaannya apa? Berapa banyak lomba sama apa yang paling berkesan ya? Lomba apa aja ya, sebutin lah beberapa gitu sama paling tinggi. Lomba paling tinggi itu apa yang pernah diikutin? Oke, jadi lomba gue yang pernah ikut jujur nggak gitu banyak di kuliahan, tapi ya bisa dibilang berprestise lah. Gila. Jadi kalau untuk lomba yang gue pernah ikutin itu ada satu lomba IECOM ITB-nya, lomba IECOM, kompetisi teknik industri dari ITB. Oh. Kedua ada lomba ISEC, itu mirip-mirip sama kayak IECOM, tapi namanya ISEC doang, itu dari UI. Sama yang ketiga ini tahu banget lomba ini apa, ada namanya NAVTEX UB. Jadi itu kayak semacam business case competition dari Brawijaya. Semua kampus disamperin, Van. Serem juga nih Kak Michael. Gila. Kreditur Kak Michael. Ya, maksudnya BINUS kan ada nama juga, kita nggak boleh kalah sama Oh iya, boleh dong. Boleh kalah dong. Kita punya abet. Asik. Abet. Berarti Kak Michael, sorry, saya mau nanya, berarti tingkat paling tinggi tadi apa dong? Berarti kalau misalnya dari gue ini tingkat paling tinggi udah pasti yang ITB dan ISEC sih. ITB maksudnya IECOM dan ISEC yang dua-duanya dari ITB dan UI. Itu pesertanya seapa dari dia? Lokal atau ada dia internasional. Internasional. Wow. Yeah. Keren. Kelasnya sangat jauh jauh ya. Itu berkelompok apa lo sendiri? Oh ya, ini kelompok. Gua kalau sendiri nggak pernah lolos. Sama siapa aja tuh? Disebutin dong, biar. Jadi kalau misalnya waktu lomba di ITB ini yang paling berkesan. Ini menurut gue yang paling berkesan ya. Dan nggak apa-apa. Tim gua itu ada, kalau kalian tahu pasti tahu, yakni Aurelia, kepala divisi akademik Himtri. Iya. Sama ada lagi namanya Mirah Nabiga. Ya Aslep bukan sih? Waduh, gimana Kak Ivan? Iya. Udah Aslep. Bro. Gue ada jadi dia kayaknya. Iya. Aslep gue kan Michael Kambe. Aduh. Gue masih bocil lagi. Juga dia Aslep. Jadi Mirah Nabiga sama Fiani Aslia adalah teknik industri sama angkatan sama gue. Itu tim gue. Maka yang lain perlu gue sebutin. Gak usah kayak. Oke. Berarti sip. Ada lagi mungkin yang berkesan yang apa gitu? Nah, so far paling berkesan ini sih, yang paling berkesan banget ITB. Karena benar-benar belum kena corona kan. Kalau sisa lombanya itu udah mulai kena corona, jadi di rumah doang, kurang berkesan sih. Lo itu belum lama ini berarti? Belum. Kalau yang ISEC udah lama, tapi ya nggak lolos juga, cuma lolos apa sih yang waktu ngerjain tes awal? Lupa nih namanya just seleksi awal ya. Ini preliminary lah. Iya, bener preliminary. Aduh, kagak ngerti. Preliminary mah nggak lolos ya, itu mah emang karena bayar mesti ikut. Berarti yang itu nggak lolos. Oke. Yang kedua ini gue mana tuh yang
business case competition dari Brawijaya itu akhir-akhir ini, makanya di rumah doang kerjanya. Oke. Berarti tadi yang paling berkesan yang di ITB ya? Ya benar. Oke. Next gue pengen jadi penerusnya Kak Michael. Lagi pandemi aja ikut lomba, Mor. Iya. Kita pandemi tidur, makan. Kita pandemi nambah 10 kilo. Tugas ngerjain forum sama saingan doang. Itu kalau kerja, kalau nyontek beda cerita. Iya. Maaf. Jangan deo saya, Pak. Bercanda saya. Kalau dari begitu, kita Kak Anjas kali ya, penasaran banget nih sama Kak Anjas. Kak Anjas gimana Kak Anjas? Oke, kalau lomba menurut gue semuanya ada berkesan sih, ada cerita sendiri-sendiri gitu kan maksudnya. Ya, cuma gue ada mungkin pergeseran nih sekarang. Kalau misalkan semester awal nih di bawah semester 8 itu tuh gue, di bawah semester 7 tuh gue ikut lomba yang benar-benar lomba. Tapi semester 7-8 itu gue mulai mengarah ke bukan lomba sih, maksudnya konferensi internasional, bikin jurnal gitu kan. Pergeseran. Apa itu? keren. Mungkin ini gue mungkin sebutin ya semua lomba yang gue ikutin ya, biar mungkin yang dengerin juga tahu nih, gue tuh ikut lomba tuh kebanyakan gagal ya dari beberapa itu. Nggak apa-apa. Ya, daripada nggak pernah ikut lomba. Iya. Jadi ini gue ikut dari semester 2. Gue ikut dari semester 2 itu waktu gue awal banget join himpunan tuh gue langsung, karena kan waktu itu gue ikutnya tuh di divisi research kan ya, jadi kan gue langsung ikut lomba. Ya kan itu gue lomba pertama ikut lomba ikut SAITS, gagal yang itu. Itu lomba ngapain tuh Kak, kalau saya boleh tahu? Kalau lomba SAI itu biasanya mereka ngasih topik, mereka ngasih ngasih tema gitu ya. Nah kita suruh bikin review gitu, kayak semi laporan lah, cuma lebih singkat. Kayak gitu. Oke. Nah, itu semester 2 itu doang, 1. Ini gue tiap semester ada soalnya. Waduh. Wah, bahaya. Gue semester 2 lomba Among Us, siapa yang paling jago bohong. Oke, boleh lanjut. Aduh. Oke, lalu itu semester 2 1 doang. Semester 3 nih gue udah mulai nih, gue iseng lagi kan ikut yang IECOM ITB. Sama kayak Kam. Isengnya beda. Iseng lomba. IECOM Agak keren nih. Bisa ngerjain orang gitu ya. Kalau event iseng ngerjain orang. Kalau gratis lebih banyak isengnya masalahnya. Ini bayar, jadi isengnya kedikitan lombanya jadinya. Waduh. Berbahaya. Lanjut Kak Anjas. Itu IECOM ITB. Gue ikut IECOM ITB 2 kali nih sebenarnya. Terus habis itu semester 4-nya gue IEK Atmajaya. Gagal. Terus abis itu ada lagi Inkol ITS, gagal. Oke, terus. Ya, itu semua modelnya tuh di 3 itu tuh jawab soal dulu. Karena gue belum punya ilmu industrinya kan, gue belum pengalaman kan, belajar baru dikit gitu kan. Semester 3 kan kayak ya masih baru-baru lah ya. Masih newbie gitu kan. Nah semester 4 nih gue udah mulai, semester 5 nih gue udah mulai nih. Ini IO Summit gue finalis. Masuk. Terus Sciencesaurus finalis. Itu langsung naik terus ya. IO Summit tuh gue di UNS ya, soalnya UNS Sciencesaurus di Brawijaya itu finalis. Ini masing-masing semua ada ceritanya sendiri pokoknya lomba ini nih. Terus Erik UNY gue finalis, masuk, mulai kan naik tuh kelihatan bedanya kalau udah punya banyak ilmunya kan. Terus habis itu ada SEA Conference tembus, finalis, dapat posisinya. Ini ada lomba satu nih karena gue emang passion, jadi gue ikutin aja Aero Creation. Itu lomba dari FTMD ITB gue ikutin. Ya tau lah siapa kan gak punya ilmunya. Gue ikut. Gagal. Tapi Kak Anjas ini orangnya ini ya, apa maksudnya bukan nggak peduli ada ilmu apa enggak, cuma lebih ke coba dulu aja gitu, mumpung gratis gitu ya. Sebenarnya iya bayar. Penasaran. Karena gue berkelompok ya tega banget tuh kan kalau nggak patungan gitu kan. Nggak kerasa lah ya, paling harganya kayak makan warteg lah ya. Iya, itu kan daftar kan cuma berapa kan. Walaupun kadang gue suka iseng, gue nggak mau bayar gitu kan. Gue yang ngikutin, gue yang ide, gue yang nggak mau bayar.
Terus. Itu semester 5, semester 6 nih ada lagi Isaac UI. Nah, ini Wih. lomba yang kalau nanya tingkatan paling tinggi di sini nih Isaac UI ini nanti kalau misalnya ada ini nanti kan ada section mungkin berikutnya yang kesannya itu gimana. Isaac UI ini keren sih menurut gue. Keren Terus banget. ada lagi IOC Binus. Itu kan. Iya. Ikom ITB lagi. Ini lucu nih yang Ikom ITB nih. Ini lucu nih. Ini sih kamu harusnya tahu nih alasannya apa nih. Kenapa ya? Dia lucu nih. Sekarang aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ceritain aja. Enggak apa-apa. Penasaran gini, yang Ikom ITB gua itu ngerjainnya bareng sama si Kam gitu kan. Ya kan? Di HDX ngerjain bareng nih. Bener-bener bareng. Kita tuh kerja sama, jawaban sama semua 100% gue jamin. Sampai ada jawaban bagian esai itu sama kalimatnya. Plagiat lah ya nih, plagiat bener ya. Iya, sama. Ibarat ketahuan DO ini ya. Iya, ibaratnya ketahuan itu pasti DO. Nah, tahu hasil apa? Kam yang ke Bandung, bro. Kok begitu? Yang ngirim jawaban lu? Padahal absennya duluan ke Anjas ya, seharusnya A sama M. Timnya tuh tim gua duluan tuh yang submit gitu kan. Habis itu gua ngebantuin timnya Kam gitu kan. Tuh. Pas pengumuman kok nama gua gak ada sama tim gua gitu ya. Wah, gila juga nih panitianya nih. Ini kalau panitianya serem kayak bisa ngebaca deh. Jadi ini Kam yang berkesan. Iya, jadi yang paling berkesan ini jujur dibantu banget sama si Anjas. Kan, jadi waktu itu kalau nggak timnya Anjas ini kan overpowered banget ya, itu ada siapa? Anjas, gua, Fabian sama Tere. Waduh. Ya kalau misalnya dibilang tim gua ya otaknya benar-benar ada kayak upil lah di hadapan otak mereka. Dan jujur dibantu banyak banget, tapi nggak boleh gitu kamu, nggak boleh gitu. Waktu tim gua yang lolos ya, gua ada kabarin Anjas nih kayak kalau ngomong lain, Anjas gua lolos nih, gimana lu lolos gak? Dan kagetnya dia nggak lolos, jadinya kan ya gimana sih, nggak salah kan. Tapi ya kagak apa coba emang lucu gitu, kok bisa gitu kan. Lucu sih. 100% sama itu loh. Atau mungkin ini kali, mungkin panitia ITB-nya udah hafal kali ya, ini Anjas mulu, udahlah dia nggak usah ikut lah gitu. Oh iya benar. Iya, ini Kak Anjas sudah terlalu banyak prestasi, kasihlah buat yang lain lah, kasih kesempatan. Ini udah finalis mulu nih gue lihat nih. Ya nih, nantilah. Dari dulu nih, udah 3 kali ikut Jekom, udah. Yang Michael soalnya nama gue sama nama belum pernah nih. Nama gue sama nama Fabian tuh kayaknya udah rame gitu kan, kayak udah ketemu gitu kan. Kak Anjas lagi, Kak Fabian lagi, ya udahlah, gue nyerah aja, gue keluar. Ini orang kayaknya nggak kapok-kapok gitu ya, katanya gitu kan mungkin panitianya. Serem sih. Nah, itu berkesan dari segi konyol aja sih. Nah, abis itu dari lomba itu gue mulai ngikutnya lombanya yang udah bidang-bidang gue emang mau nyoba yang bisnis entrepreneur sih. Karena kan gue riset nih semester 7 kan. Semester 7 gue riset. Nah, gue itu mengikuti lomba namanya dari BPPT Badan Pengembangan Teknologi apa gitu ya. BPPT yang kalau tahu tuh yang di Serpong itu kan ada tuh pusatnya tuh yang di deket BSD situ. Nah, di situlah kantornya. Yang kalau tahu tuh bagian ngurusin riset gitulah gitu kan. Itu dia ngadain lomba untuk dibiayain nanti funding untuk bisnis. Itu whatever apapun itu itu nggak harus teknologi ya, lu punya ide bisnis produk apa. Salah ada nih. Ini nih, lu bisa majuin, terus kalau misalkan lu punya konsep bagus, lu punya perencanaan bagus, kemungkinan besar sih bisa di-funding. Karena beberapa udah gue lihat nih yang di-funding sama dia tuh udah maju-maju. Terus Kak Anjas dapat nggak? Nggak. Karena waktu itu kalau gue bidang teknologi, dia nanya teknologi gue belum sanggup untuk di industri sebenarnya gitu loh. Karena kan sedangkan mereka tuh yang siap untuk dipasarkan langsung gitu di mass production. Oke. Wah, menarik banget itu. Tadi nama tempatnya apa tadi? BPPT nggak salah deh. BPPT. Oke. Iya, BPPT ada tuh.
next kita ikutan fun. Kita ngelanjutin jejak-jejak Kak Anjas dan Kak Fabian. Asik. Besok Ada lagi di terakhir semester 7 nih, semester 7 lomba quality Trisakti. Ini saran gue, ini lomba yang sangat besar kemungkinannya untuk kita juara. Oh ya? Oh iya. Kenapa itu? Quality Trisakti. Nah, quality Trisakti itu gini. Soalnya tuh dari tahun lalu. Terus gue tuh punya bank soal juga kan dari tahun lalu. Udah dijawabin nih sama gue, sama tim gue. Lu pakai tahun depan, jawabannya nggak mungkin jauh beda, caranya pasti sama, 100% sama. Oh. Itu. Terus berarti yang kali ini menang dong? Yang kali ini gue sampai di final doang. Karena gini konsepnya dia itu gue lolos. Ya kan, lolos di yang row pertama, di row keduanya hari berikutnya itu kan cerdas cermat. Cerdas cermat itu kayaknya ada anak UI ini nih, anak Unpar sama UI ini jagonya quality di bidang softwarenya. Oh. Itu. Dan mereka kayaknya udah terlatih, mereka udah tahu ada lomba ini, mereka udah dilatih terus latihan. Namanya juga orang latih, udah latihan, udah pengalaman kan ya. Susah kan udah kayak gitu, mereka jawab cepet banget gitu kan. Kalah di situ deh. Wah gila, Kak Anjas kalah. Ada loh Van yang bisa ngalahin Kak Anjas, gimana nih? Apa yang berani? Ada yang berani-berani loh. Wah, bahaya juga nih. Ternyata persaingan di luar itu ketat banget ya. Oke, berarti itu. Ketat banget. Wah, kaget saya. Kak Michael langsung nyaut. Berarti pengalaman dari hati banget itu langsung. Dari gue sih itulah berarti... ada total 18 lomba lah. Waduh. 18. Aduh, banyak sekali. Tapi tadi yang paling berkesan berarti tadi itu ya, udah diceritain semua ya? Isaac UI, Yekom ITB itu konyol, terus sama yang quality ini sih berkesan sih. Quality berkesan. Yang konyol itu disimpan nanti ceritain ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja kali ya ke Kak Michael. Kak Michael, apa nih pengalaman paling berkesannya selama pas lomba itu apa sih? Oh, jadi selainnya jadi kayaknya gue pengen ceritanya yang ITB doang sih ya, karena jujur gue selama ini cuma baru ikut 3 lomba. Ceritain semuanya kan. Nanti gue ceritain aja, kayaknya kepo banget sih. Tapi kenapa gue nggak bisa ikut lomba banyak? Ya, gue sibuk juga bantu bengkel bapak gue, jadi gue nggak gitu tertarik ke lomba sih. Kalau misalnya gue ikut IEKOM ITB ini di semester 5 dan karena dibantu sama pihaknya Anjas, sangat-sangat berterima kasih, dan untuk bisa merasakan pengalaman di ITB itu sangat-sangat kayak ibaratnya ini selama lu di BINUS. Untuk para bapak ibu dosen nggak maksud jelek-jelekin, tapi maksudnya kayak misalnya kalau lu di lingkungan kandang lu terus, mata lu ketutup waktu lu ngelihat dunia luar tuh ya mata lu kebuka gitu loh. Teknik industri itu luas banget dan sangat-sangat luas. Nah, pengalaman gue yang sangat berkesan itu di ITB. Jadi kan karena gue udah ngerjain lomba, lolos, kaget dong, kayak seneng, kayak wah lolos cuy gitu kan. Tapi kan pihaknya Bang Anjas kan gak lolos, jadi kayak seneng tapi juga kayak gak bersalah kan. Tapi ya udah kayak udah lah bodo amat gue yang ke Bandung kok gitu. Terus akhirnya udah kayak gitu. Jadi kayak lu nggak boleh sedih lama-lama, lu mesti langsung latihan belajar kan. Dan waktu masuk di Bandung ya emang lu bener-bener di Bandung bukan buat main-main, tapi langsung dari hari pertama sampai hari terakhir ya lu banyak banget tantangannya. Jadi kalau misalnya gue di ITB ini pengalaman lomba gue ya, kalau IEKOM ini nanti ada anak himtri mau ikut, kalau kalian lolos di preliminary, gue jelasin dulu deh preliminary-nya. Preliminary ini kayak semacam kumpulan soal, banyak banget dari semester 1 sampai 6-nya kurikulum BINUS, dan itu banyak banget kayak teka-teki terselubung di dalamnya. Jadi lu mesti punya otak lu mesti jalan out of the box gitu loh untuk bisa ngejawab. Dan kalau udah lu super udah lolos preliminary, nanti susahnya ini di kandangnya mereka di Bandung. Karena waktu di Bandung ini kompetitor gua itu kan serem-serem ya, dari Unpar, UI, ITS, ITB juga ada,
terus dari Universitas Surabaya, dulu juga dari mana paling banyak ITB sih kalau nggak salah. ITB ada 2 atau 3 tim. Oh, UGM juga ada. Sorry kan, kepotong. Oh, ya nggak apa. Swasta Ini masih yang ikut siapa aja? ada apa? Lawan lu yang lo tahu yang dari universitas swasta ada yang Dari swasta itu yang gua tahu, yang gua inget sih, cuma 2, Unpar dan Ubaya. Ubaya ini Universitas Surabaya. Oh. Dan kalau mau ceritain lombanya, jadi apa ya? Masih ada waktu kan? Jadi Mana nggak? Jadi di hari pertama gua di Bandung, ya kan pasti kayak welcoming party-nya kan. Oh iya betul. Welcoming party, tapi ya masuk lu baru nyampe dikasih ke hotel, jalan-jalan bentar untuk tahu Bandung itu gimana, terutama di Dago. Terus malamnya langsung briefing, jadi besok lu pada bakal gini. Nah, itu nanti briefing. Di hari kedua, hari ketiga langsung siapin. Jadi di hari kedua itu main apa ya namanya? Kayak semacam main games. Tapi games ini loh, kayak gamesnya ya games pelajaran. Ya, itu games pelajaran. Jadi benar-benar dari pagi sampai malam ngerjain lomba, dan itu tempatnya beda-beda. Dan kayak misalnya untuk sesi pertama nih, lo ngerjain ada kayak 6 stasiun, 6 pos gitu, lo ngerjain. Soal-soalnya unik-unik tuh, dan jujur susah. Banyak sih kepake di quality, ada ekotek itu ada. Selain ekotek itu juga ada ini, apa tuh namanya, DSS, Decision Support System, itu juga ada. Tapi itu pelajaran service doang, makanya agak sayang sih. Terus Manu juga ada, AutoCAD, gambar technical drawing juga ada, pokoknya semuanya ada, bahkan sampai POA aja ada. POA itu nanti pelajaran semester 6 ya. Jadi banyak banget, dan untuk gue yang semester 5, ilmu gue kan ya kayak bisa dibilang baru 60%-nya lah. Belum dapat banget kan, jadi nggak bisa ngejawab banyak. Dan karena nggak bisa ngejawab banyak itu, gimana ya, agak kelabakan sih waktu ngejawabin soalnya. Itu di sesi pertama tuh. Sesi kedua gue jujur udah lupa banget yang ngapain aja di ITB. Tapi intinya lu pasti di satu hari itu lu bakal ngerjain lomba dari pagi sampai malam. Terus juga ada ngikutin seminar. Seminarnya itu di pembicaranya pastinya orang-orang keren. Waktu itu gue ada salah satu petingginya Unilever, CEO-nya AirAsia, ada menteri dari mana, dan rata-rata ya emang orang-orang tinggi yang kalau seminarnya itu tuh benar-benar berguna dan membuka insight banget. Dan CEO itu CEO AirAsia yang orang luar negeri. Oh enggak, itu CEO AirAsia itu tuh lulusan ITB juga. Yang perempuan itu bukan sih, Kang? Ya benar, yang perempuan itu, tapi gue lupa sih namanya. Keren. Berarti isinya, pokoknya itu dari mereka, pokoknya mereka inspiring banget ya. Maksudnya materi-materi yang disampaikan berarti oks banget itu, oke banget ya. Benar, jadi kayak kalau lo bisa lolos ke lomba itu, apa yang lo dapetin itu juga sangat worth it untuk ilmu lo. Nah, terus di hari ketiga, barulah hari ketiga itu tetap lomba, kerjain games gitu. Dan di hari ketiga, jadi kalau di IECOM ini dipisah, jadi kan ada 15 orang finalis nih. Apa namanya, semifinalis, sorry. 15 orang semifinalis dipilih dari segala dunia. Jadi 15 orang ini tuh bakal di hari ketiganya lo di Bandung, lo bakal dipisah dulu nih. Jadi kayak gala dinner namanya, gala dinner. Iya. Gitu lah. Nanti di akhir gala dinnernya nih baru ada nih kayak pengumuman top 5 finalis. Nah, 5 tim yang masuk ke finalis ini, yang gue inget itu ada Unpar, UGM, ITB, UI, satu lagi gue lupa dari mana. Oh, ini Universitas Filipina. Wah. Gue lupa sih, tapi 5 orang itu finalis. Nah, tim gue ini masuknya
bukan masuk 5 finalis, jadi kayak top 15 lah ya, bisa dibilang apa sih, kayak yang nggak masuk finalis pokoknya. Nah, untuk 5 tim yang masuk finalis, mereka itu di hari keempatnya mesti ke mana ya, ke company visit gitu loh, pasti pada pernah company visit ya. Nah, kalau misalnya yang 5 finalis ini, kemarin kan kasusnya ngambil AirAsia, jadi 5 orang finalis ini yang dari Bandung dibawa ke Jakarta untuk nge-visit company-nya AirAsia, lalu nanti dikasih case gitu. Jadi kalau dari case itu kalian mesti bikin presentasi yang sebagus mungkin, semasuk akal mungkin. Nanti kalian presentasinya di depan board of directors atau petinggi-petinggi pejabat direkturnya AirAsia. Tuh. Oh. Dan kalau untuk yang nggak masuk di 5 finalis, termasuk gua ini, ya main games Bandung. Tapi kali ini gamesnya bukan makan otak, bener-bener games seru ya, games gitu. fun. Dan lo untuk panitia ITB IECOM ini jujur gue sangat salut sama mereka. Jadi mereka mau ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang 2 tahun di atas gue. Itu ya enak-enak aja ngobrolnya. Bahkan gue pernah keceplosan ngomong ke 2 orang 2 tahun yang lebih tua ini, ngomong ini bopung gitu. Tapi enak kan, maksudnya kan dia kayak apa kan, sorry ya kalau ngomong gitu, tapi waktu gue ngomong waduh, wah parah nih orang, kita diskualifikasi aja gitu. Jadi kadang-kadang mereka emang seru sih, dan gue cepat bergaul sama mereka juga welcoming banget. Nah, jadi untuk lanjut lagi, 10 orang yang gak masuk finalis ini, mereka ngerjain game sama ada company visit juga. Waktu itu gue ke startup di Bandung yang kasih makan ikan, namanya e-fishery, atau company visit ke situ. Jadi untuk orang yang lolos finalis ataupun yang nggak lolos pasti ada company visit, tapi beda aja gitu. Nah, udah di hari kelima, hari terakhirnya gua di Bandung, sangat sedih ya. Itu ada farewell dinner, dan itu makannya benar-benar mewah, enak, dan ada DJ, bla bla bla, terus nanti ada bonusnya lagi. Tapi di selang-seling itu ada pengumuman pemenang. Waktu itu yang gua inget ini nih, kalau nggak salah Anjas juga udah kenal. Biasanya itu kalau kalian lomba, yang menang itu ada dari ITB namanya Industri Hiburan, dan dari UI namanya Konoha 7. Itu mereka emang udah terkenal banget di lomba. Bahkan teman-teman peserta gue juga ada yang bilang kayak, oh gue tahu nih Konoha 7 nih, ini emang menang mulu di lomba gitu. Aku ini seangkatan nama gue, pinter banget. Terus tapi juara satunya di ITB itu dari UGM. Jadi pokoknya juara 1 UGM, juara 2 itu ITB, juara 3-nya dari Filipina. Yang Konoha 7 tumben lagi nggak menang, tapi masuk finalis. Dan udah dari hari itu, jadi sekarang hari Jumat itu, hari terakhir jadi ya ada di akhir-akhir acara kan udah kelar acaranya ya, gua sama panitia ini kayak minum di bar gitu. Makanya itu seru banget kalau di ITB kan. Nah, minum di bar ya ditraktir sama ininya, project manager IECOM-nya itu. Jadi kayak ya udah lu minum aja, minum, have fun, bergaul dan dengan teman-teman, ngomongin tentang kerja dan bla bla bla. Tapi kan kalau di gua ini di semester 5 kan Sabtunya ada kelas nih. Jadi waktu itu gue kalau nggak salah minum, bukannya maksudnya gue anak nakal ya, minum itu kan ikutin acaranya anak-anak ITB. Minum itu jam 2. Di hari Sabtunya gue ada kelas jam 7. Jadi waduh, dari jam 2 gue tidur, bangun jam 4, jam 5 pulang ke Jakarta. Seger banget. Seger. Ya namanya juga kadang-kadang sibuk, jadi gue nggak gitu ikut banyak lomba sih. Ya itu cerita dari gue. Seru. Kalau gue sih, wah ternyata gokil ya kalau ikut lomba-lomba yang udah gede itu. Seru lah, maksudnya banyak nilai plusnya gitu ya bang. Nilai plus, banyak teman baru, asik deh pokoknya. Jadi bukan kayak cuma belajar doang, tapi have fun-nya juga banyak gitu. Iya. Terus Van, kira-kira lu ada pertanyaan lagi nggak buat para 2 orang hebat ini?
Michael sama Kak Anjas tuh dorongan apa sih yang membuat untuk lomba ini? Gue pengen lomba mungkin kan triknya buat kita gitu. Buat tips and trick buat para masa industri yang sedang mendengar podcast ini. Mengasah. Oke. Boleh Kak Anjas. Motivasi ya gampang lah ya gitu ya. Motivasi itu kenapa sih gitu kan, gue pengen ikut lomba gitu sebanyak-banyaknya kayak gitu kan. Iya, kenapa isengnya lomba gitu. Dan yang pertama sebanyak gini. itu tuh kenapa? Yang pertama tuh gue gini, pas awal masuk kuliah tuh jadi gini, sebenarnya itu kan gue masih sampai semester itu kan gue masih kesel karena gue tuh nyoba ITB gak tembus gitu kan. Nyoba ke PTN sana gitu kan. Kesel gitu kan. Terus gue bilang sendiri aja, gue pokoknya gini deh, pokoknya nanti gue mau ikut lomba, terus gue mau bertanding langsung sama anak ITB-nya. Oh, mantap. Waduh. Kita buktiin aja deh siapa gitu kan yang ini, yang bisa nggak sih gue bareng kompetisi sama mereka gitu kan. Mau menunjukkan lah. Iya, itu tuh bener-bener emang kayak dendam tapi bagus sih gitu kan. Gue pengen berambisi nih kapan gitu ya gue bisa, pokoknya itu dari awal tuh kapan ya gue bisa lomba tanding face to face tuh langsung ketemu sama anak ITB sama anak UI, UGM segala macam gitu kan. Udah ada niat dari hati itu ya. Ini maksudnya dendamnya bagus ya, maksudnya dibuat positif gitu. Gak apa-apa. Akhirnya kan kesampean tuh di ISEC tuh. Wah, sampai dah tuh di ISEC. Temu akhirnya kan, bener-bener ketemu, gue ngeliat, oh ternyata begini modelnya gitu kan. Kalau tanding sama mereka gitu kan. Gampang lah, bisa gue gitu lah ya. Sampean. Nanti kalau masih ada sempat waktu, mungkin ISEC gue ceritain, ada yang seru juga nih waktu itu soalnya. Oke. Kalau ada waktu. Boleh. Coba gue terusin dulu nih kali ini. Diundang terus ya. Lanjut. Oke. Terus motivasi berikutnya tuh ada ini, apa namanya tuh, gue di kuliah tuh challenge-nya kok dikit banget gitu ya. Waduh. Ya. Waduh. Apa sih? Itu kata-kata paling serem sih. Pak Johar. Kayak kok gue kuliah ya udah gue bisa begini bisa begitu, cuma ya ini kan di kampus doang, gue tuh pengen nyoba challenge keluar gitu kan. Pengen tandingnya di luar gitu, jangan dibener kata Kam tadi, gue di kandang udah jago, gue nyobain di luar kandang tuh jago nggak sih? Menantang kan lagi ya, menantang batasan gitu, menantang limit. Iya. Keren. Gitu. Gokil. Terus motivasi terakhir sih sebenarnya bergeser, motivasi kesini tuh udah bergeser karena kan yang tadi udah kesampaian, motivasi hilang, nggak ada juga motivasi lagi baru lagi. Itu tuh karena kan gue pengen S2. Nah terus karena kebetulan kan gue ngincernya kalau kesampaian tuh MIT kan. Nah MIT ini kan nyari orang-orang yang outstanding gitu kan, ikut lomba segala macem, terus bisa apalah itulah segala macem, penuh pokoknya gitu kan kehidupannya. Lu tuh mahasiswa hidup nggak sih sebenarnya gitu kan? Kalau IP tinggi kan ada yang nggak hidup, nggak sih, ngerti kan maksud gue kan, yang nggak hidup gitu. Paham banget. Ada gue sebut orang namanya hidup temen gue. Ini orang hidup nggak sih, dia pasti pengen tahu gitu kan. Nah terus sekarang motivasi gue ya bergeser situ. Jadi lomba udah kelar, motivasi berikutnya ya gue ikut konferensi internasional, target berikutnya. Karena berlanjut lagi sama target berikutnya juga ya, gue pengen semoga dapet di kampus yang gue pengen di MIT situ. Ya mau mengoutstandingkan diri lah gitu loh. Gue doain pokoknya yang terbaik, jalannya semoga itu lu bisa keterima Bang ya. Amin ya. Amin. Itu tapi keren sih, maksudnya motivasinya itu men-challenge diri sendiri terus, itu menurut gue keren banget. Itu nggak semua orang punya, dan apalagi di keadaan kayak gini. Jadi kalau dari lu sendiri kira-kira ada ini nggak, apa namanya, tips and trick atau kata-kata motivasi yang menyemangati anak-anak muda yang terkena corona ini nih? Maksudnya dalam keadaan pandemi kan di rumah terus, banyak sih gue akuin, maksudnya banyak banget orang yang jadi kehilangan passion, kehilangan semangat buat kuliah. Kira-kira kayak lu nih, lu kan walaupun di rumah tapi tetap masih ikut lomba, itu kira-kira ada nggak sih pesan buat kita sebagai anak-anak muda yang males?
kalau dari gue, lu lihat kan gue berapa kali ikut lomba, 18 kali, terus proporsi gue menangnya tuh hampir gak ada gitu kan, dikit. Iya. Yang tembus tuh kalau gue tuh gue bener-bener bikin paper segala macam tuh gue tembus gitu, berhasil. Nah, terus apa namanya? Iya, karena sekarang kalau mau tahu gue itu sebenarnya dari semester berapa? Semester 5 itu kan udah banyak kerjaan, terus banyak karena gue kan kerja juga, terus gue kuliah juga, terus ya gue tetap aja, pokoknya gue mau ikut lomba deh, gue mau segini kayaknya gue masih bisa ngehandle lah waktunya, timingnya. Itu berarti dari yang bisa gue ceritain tadi ya, lu coba push diri lu sampai mana sih limit lu, itu sendiri tuh sampai mana, sampai lu mampu lu sampai mana gitu kan. Itu. Terus yang kedua, ya pastilah lu 18 kali, masa lu udah nyerah, masa lu baru sekali 2 kali udah nyerah gitu kan. Kalau kalah itu kan bukan berarti lu nggak bisa menang di berikutnya gitu dong. Iya, atau nggak bisa berhasil di berikutnya gitu kan. Gitu. Ya terus ya kalau lagi keadaan kayak gini ya ini lu nggak bisa menyalahkan keadaan, lu harus bisa adapt, lu bisa adaptasi dengan keadaan ini. Lu harus bisa beradaptasi, lu harus bisa apa namanya ya, lu harus bisa berkontribusi lebih lagi dengan keadaan kayak gini. Ya karena kan ya corona kan nggak ada yang tahu gitu kan, lu tahun depan juga nggak tahu lagi kan ada apa lagi gitu kan yang aneh-aneh. Gitu, kalau lu nggak beradaptasi ya ada orang yang beradaptasi, ya orang tersebut yang bakal dipilih terus, ya nggak? Betul. Kan lu punya, gue punya 2 orang, 1 orang ini lu pasrah sama keadaan, lu cuma ya pelongo di rumah diem gitu kan. Yang satu ini lu coba ya walaupun males, cuma ya sedikit demi sedikit ya lu ubah gitu loh. Itu kan, entah lu mau ikut apa kek, lu online course kek, yang banyak sekarang kan gampang online course gitu kan. Organisasi susah, ya kan. Volunteering ya kalau lu mau ya bisa, cuma ya ibaratnya kan keadaan kayak gini susah juga. Ya paling kayak tadi ya, lu perawat paling. Iya, masa ya itu sih dari gue. Jadi ya berikutnya ya lu harus pasang mimpi dan target setinggi mungkin sih. Lu nggak usah mikir gagal atau nggak bisa, ya be positive people aja. Pokoknya bisa pokoknya gitu kan. Semua orang yang ketemu gue tuh kalau tanya bisa nggak, pasti bisa jawabannya gitu kan. Bisa ya dulu. Bisa. Pasti bisa lah, itu hasil apa kayak itu kan. Lu kan nggak tahu kalau nggak dicoba gitu kan. Betul banget. Setuju banget sih sama kata-kata Kak Anjas. Aduh, sangat menginspiratif ya. Ini pasti masa-masa industri yang mendengar pasti langsung terpicu lah, sedikit demi sedikit. Itu bener banget, soalnya 18 pertandingan dan nggak semuanya menang itu bukan hal yang bagi gue untuk mental yang lemah sih. Menurut gue orang yang mental kuat, apalagi Kak Anjas dari ceritanya perkembangannya kelihatan ya. Maksudnya yang dari awalnya kalah terus lama-lama jadi finalis, terus jadi pemenang, itu keren banget asli. Keren gak? Iya, itu lu ya nggak usah mikir gue nggak bisa, gue mau ngapain sih ikut lomba gini, ya nggak usah. Maksudnya ya lu kalau nggak nyoba, lu nggak challenge diri lu, ya lu susah juga gitu kan. Lu mau kerja di perusahaan bagus juga mau ngeliat lu orangnya bagus apa enggak kan gitu pasti kan, kalau lu mau kerja di perusahaan bagus. Oke deh. Oke, kalau gitu mungkin langsung disambung lagi kali ya sama Kak Michael. Silakan Kak Michael, tips and tricks dan kira-kira apa sih motivasinya bisa menjadi pengen ikut lomba gitu. Silakan Kak Michael. Oke, jadi gue mau ngasih tahu dulu kalau misalnya pertama-tama sebenarnya gue emang gak punya motivasi banget untuk ikut ke lomba, partisipasi lomba sebanyak itu. Tapi sampai akhirnya kenapa gue termotivasi ikut lomba, karena yang tadi gue udah ceritain banyak tentang ITB IEKOM itu, gue bisa ikut karena gue diajakin sama Vianney dan Mira secara dadakan. Dan di situ kayak dimana tiba-tiba otak gue ya tergampar lah, kayak itu daripada nggak ngapa-ngapain mending ikut lomba. Dan ya ikut aja kan. Dan waktu udah ikut bisa lolos dan bisa ngeliatin betapa sengitnya kompetisi di dunia luar, itu tuh berarti bakal kayak wah gila gitu.
ternyata mereka semua ini tuh sangat-sangat berpengalaman, lebih capable, lebih berkemampuan lah daripada lu gitu loh. Maksudnya lu itu gua ya. Jadi waktu lu ngelihat itu tuh dari Indonesia aja udah sengit, apalagi lu mau ngebandingin sama dunia luar, dunia luas gitu. Pasti nggak ada apa-apanya. Jadi dari udah ikut lomba ITB itu terdoronglah semangat gue kayak kalau ada lomba gue mau ikut lagi, gue pengen tahu lagi sebenarnya gimana sih, apa aja sih ilmu-ilmunya yang bisa gue serap, bisa gue ambil gitu. Itu motivasi lomba gue. Dan kalau untuk tips and trick buat kalian semua anak-anak Himtri, anak teknik industri binus yang mau ikut lomba, jadi gue setuju banget sama apa yang tadi udah Kak Anjas omongin ya. Kalian itu sebisa mungkin ikut lomba dari dini banget. Awal-awal deh. Kayak gue itu kan baru ikut semester 5. Kalau lu mau nungguin kayak gue, kayak misalnya, gue mau nunggu dulu, gue mau dapet ilmu teknik industri dulu baru lomba. Itu tuh telat dan sangat-sangat telat. Kalau mau itu lu contohlah seperti Anjas yang udah ikut lomba dari semester 2. Dan karena menurut pandangan gue, semakin banyak lu ikut lomba, walaupun itu dari awal banget dan lu belum tahu apa aja yang bakal ilmu yang bakal lu pakai, nggak apa, ikut aja dulu. Lu ikut, lu bisa dapat pengalaman, kan lu nanti ada kayak ngerjain soal, lu bisa tahu pola-pola soalnya gimana, ilmu-ilmu teori apa yang paling sering kepake di teknik industri, terus cara jawabnya gimana, itu kan lu bisa tahu dari pengalaman awal. Ya bayar itu menurut gue ya ada apa-apanya lah kayak dibandingin sama experience yang lu dapet. Jadi sebisa mungkin lu tuh dapet ikutin banyak lomba, lu ikut banyak lomba, lu bakal dapet banyak pengalaman dan lu nanti semakin berjalannya waktu, lu udah dapet ilmu banyak, nah lu udah siap untuk memenangin lomba-lomba selanjutnya. Dan untuk tips gue lagi, kalau misalnya tips and trick bagi kalian yang masih batu nih, masih mikirnya kayak ilmu kalian belum cukup, sangat tidak ada salahnya untuk nanya-nanya ke senior. Karena gue yakin banget senior ini udah pada dapat ilmu yang sangat banyak, mereka udah belajar banyak-banyak teori dari ilmu teknik industri, dan mereka sangat-sangat bisa membantu kalian untuk menghadapi lomba-lomba ini seperti apa. Jadi kalau dari gue ya perbanyaklah nama senior, sopan juga ya ke senior, sopan terus tanya-tanya dengan baik gitu. Gue yakin senior juga pasti bakal pada bantuin kalian kok, terutama tujuan kalian kan mulia banget gitu. Mungkin dari itu aja ada nasihat tambahan mungkin. Apa ya, kalau suruh nambahin paling ya dengan lu ikut banyak lomba, mental lu tuh terbentuk. Maksudnya lu jadi orang yang benar-benar kompetitif gitu loh. Lu saatnya saingan, ya udah kalau gitu saingan aja, siapa takut gitu kan. Gitu pasti deh kalau lu udah sering kayak gitu pasti lu akan ngerasain kayak gitu. Ya udah saingan aja, buktiin aja siapa gitu kan. Terus terus pola pikir lu juga tadi udah kebentuk, mental lu udah pasti kebentuk kayak gitu. Terus yang namanya kalah kayak gitu, ntar kebentuk lagi nih, kalah, ya udah cuma kalah doang gitu kan sekali, masih bisa nyoba lagi gitu kan. Gagal masih bisa nyoba lagi nanti gitu kan. Karena orang kan banyak kan yang udah kalah, gagal, mager, langsung jadi nyerah gitu ya. ngedal. Iya. Iya, maksud gua kan ya santai aja gitu loh. Maksudnya ya lu kan namanya lagi percobaan. Namanya gue coba kan ada yang gagal, ada yang berhasil. Nggak berhasil terus gitu kan. Iya, itu pasti ke bawah pasti deh. Kalau dimulai dari awal gitu kan. Ya mungkin dari satu ambisi kan, karena gue kan ke bawah ambisi. Kedua ke bawah target. Ketiga ya karena emang dari lomba itu menghasilkan pribadi yang pasti akan berbeda lebih baik dari lu sebelumnya. Iya. Ini kalau misalnya lagian kan juga nggak ada yang just ya, kayak misalnya tuh orang baru sekali pertamanya ikut lomba tiba-tiba menang kan nggak ada ya, berarti kan emang butuh pengalaman banget kan. Betul banget. Terus juga gue juga pernah dengar nih kalau nggak salah, kalau misalnya lanjutin yang tadi lagi ya, kalau misalnya kalian ini
nggak enak nanya ke senior, kalian boleh coba kok langsung ngomong ke jurusan atau enggak sama dosen, sama Kak Anjas juga bisa nih. Ya Kak Anjas pernah ngebantuin ya teman-teman gue tuh si Fere, ya kan ya? Iya, juara 3 gue sama Bu Rida ngebantuin itu. Wah, mantap. Keren. Ngarahin itu kan. Ya kalau misalkan jurusan gue ini kan sekarang kan ya sebagai salah satu perwakilan jurusan juga, kalau lu mau lebih enak sama gue ya nggak apa-apa. Gue malah seneng-seneng aja kalau ngebantuin orang gitu kan. Nah, jadi kalau kalian nanti untuk anak-anak teknik industri binus ya yang mau ikut lomba, kalian nggak sendiri, kalian punya banyak bantuan kok. Asik, mantap. Bala bantuannya banyak lah. Udah OP semua. Makanya berarti kita jangan pernah langsung gampang menyerah ya, karena kalau menurut gue pribadi emang orang-orang sukses itu bukan dari orang yang langsung menang, cuma dari orang yang banyak kalah dan dia berusaha menang. Asik, keren. Ih, jawabannya parah, Parah sih. Maksud gue ini adalah pengalaman yang pernah mereka rasain secara real dan mereka nge-share ke kita. Dan kalau buat gue sih ya, gue lebih tepatnya bukan tersentuh, cuma lebih ke terpicu malah. Gue malah terpicu juga sih. Jadi merasanya kayak disadarin, woi lu ngapain sih? Lu ngapain selama ini? Lu cuma masuk himpunan doang, udah gitu doang gitu. Kayak gue sih jujur merasa tertantang. Jadi gue terima kasih banget sih buat Kak Anjas sama Kak Michael. Menurut gue ini adalah sharing yang sangat bermanfaat dan semoga bagi para masa industri juga yang mendengar bermanfaat juga bagi kalian ya. Jadi dari dari Ivan gimana, Van? Masih ada tambahan lagi, Van? Van? Enggak ya. Udah ya. Berarti kalau begitu yang terketuk hati gue. Asik. Gue Senin daftar lomba ntar. Siap. Langsung ya. Langsung guys. Lomba apa nih? Lomba apa? PUBG. Ya itu palingan. Ya udah. Oke, kalau begitu untuk Kak Michael, untuk Kak Anjas, terima kasih banget, inspiratif banget, gokil banget, pokoknya keren banget. Dan Ivan ada yang mau disampaikan? Gue mau nyampein ke semua orang aja. Asik. Tetap semangat, paham bicarakan oleh kedua top inilah. Apa jaga kesehatan. Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Anjas sama Kak Michael sudah bersedia hadir ya, walaupun kakak berdua pada lagi sibuk, cuma tetap menyempatkan waktu buat masuk di podcast Himtri kali ini. Keren banget, semoga para masa industri juga ini ya. Thank you banget ya, pokoknya thank you banget, bener-bener. Ini gue asli, ini gue beneran thank you, ini gokil banget. Maksudnya gue seneng gitu, maksudnya dapat informasi yang sangat bermutu. Semoga di luar ini saat kita nggak corona kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ketemu-temu lagi ya. Karena banyak sih yang pengen gue tanyain, banyak banget. Nggak apa namanya, kalau emang lu mau nanya nggak apa-apa, tanya aja sih. Kalau mau ngajak ngobrol lagi ya di luar jam ini ya feel free aja. Gaskan lah ya. Asik. Oke, terima kasih banget semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua masa industri. Semoga kalian tetap sehat, stay safe, jauhin corona, kalau ada pukulin aja. Saya Amori dan partner saya Ivan. Kita berdua undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah semua. Dadah. Oke.